Kita lanjutkan. Setelah dia mengetahui kondisi Mekah, setelah 3 hari beliau tinggal di Jabal Tur dan kondisi memanas. Sampai puncaknya apa? Orang-orang musyrikin memberikan sayembara. Siapapun yang bisa menangkap Muhammad akan diberikan hadiah 100 unta. 100 unta dalam artian unta yang terbaik, humrun na'am. Humrun na'am itu adalah simbol kendaraan yang berharga dari orang-orang Arab waktu itu. Kalau sekarang kendaraan mobil yang paling mewah seperti itu. Besar, memang besar. Itu yang diberikan oleh orang-orang musyrikin Mekah bagi siapapun yang berhasil membawa Muhammad. Nah, setelah 3 hari Nabi tinggal di Jabal Tur berkat informasi dari Abdullah ibn Abu Bakar. Abdullah putranya Abu Bakar yang memang tugasnya membawa informasi, melaporkan kondisi di Mekah seperti apa. Sehingga ketika sampai informasi hari ketiga, Abdullah ibn Abu Bakar menyampaikan Mekah sudah mulai kembali stabil. Kenapa? Karena mereka marah waktu tahu Muhammad berhasil lolos dari tanggapan mereka. Mereka cari kemana-mana tidak berhasil juga. Nah, setelah mulai tenang 3 hari, maka kemudian Nabi yang mulia berangkat dari Jabal Tur menuju ke Madinah, lewat ke selatan arah ke Yaman, nanti belok ke arah Jeddah, terus ke Hudaybiyah, arah pesisir. Itu beliau menempuh jalan yang tidak biasa ditempuh. Tentu dengan didampingi oleh seorang penunjuk jalan yang sangat terkenal, keahliannya, yang bernama Abdullah ibnu Uraikid. Yang waktu itu Abdullah bukan seorang muslim, dia seorang musyrik. Nah, kenapa kemudian Nabi meminta bantuan? Karena dia seorang yang ahli, profesional, terkenal keahliannya. Dia tahu jalan-jalan yang tidak biasa ditempuh oleh kebanyakan orang. Dan Abdullah al-Uraikid seorang yang amanah. Ketika dia mendengar sayembara yang diadakan orang-orang Mekah, pembesar Mekah memberikan 100 ekor unta, tidak bergeming sedikit pun juga. Padahal Abdullah al-Uraikid diberikan upah oleh Nabi tidak seberapa. Lazimnya pada waktu itu sedikit pun dia tidak bergeming. Di sini pelajarannya apa? Silahkan kita bermuamalah dengan orang-orang non-muslim selama dia amanah, tidak merusak akidah kita, silahkan. Ya, secara profesional. Nabi yang mulia juga menjelang wafat menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Artinya apa? Tidak masalah bermuamalah orang-orang non-muslim selama akidah kita tidak terancam dan orang-orang yang aman. Gak ada yang terzolimi, silahkan. Walaupun tetap yang lebih baik dengan orang-orang Islam seperti itu. Kembali melakukan perjalanan, kemudian beliau melewati lagi hari yang berikutnya, dia melewati kemah Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah. Ummu Ma'bad ini Pak, seorang yang nantinya akan banyak meriwayatkan hadis tentang fisik Rasulullah. Jadi kalau kita ingin mempelajari namanya Syama'il Muhammadiyah, bagaimana fisik Rasulullah, tinggi badannya seperti apa, fisiknya, rambutnya, semua itu hadis yang kebanyakan dari Ummu Ma'bad. Ya Pak ya. Jadi gampang Pak. Nah, sekarang banyak orang mengaku melihat Nabi ya. Mimpi bertemu Nabi itu gampang. Karena Nabi yang mulia alhamdulillah fisiknya dijelaskan lengkap sekali. Jadi kita bisa tahu orang mimpinya bohong apa benar gitu. Ya, jelas sekali Pak. Seperti apa fisik Nabi itu jelas sekali. Nah, semua hadis yang menceritakan tentang fisik Nabi kebanyakan dari Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah. Silakanlah dibaca tentang Syama'il Muhammadiyah. Hidung Nabi seperti apa mancungnya, jidat Nabi, rambutnya karena Nabi pernah panjang, ya, sebahu Nabi itu. Karena pendek juga, Nabi itu tinggi enggak, pendek enggak, sedang, badannya keker gitu kan Nabi itu. Diceritakan banyak sekali wajahnya itu seperti kalqamar. Lengkap. Nabi Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah. Nah, Ummu Ma'bad ini Pak, seorang yang terkenal kedermawanannya. Siapapun orang yang mampir ke kemahnya enggak perlu ditanya apa siapa jauh. Itu Ummu Ma'bad. Dan memang itu kebiasaan orang Arab.
Di antara karakter sifat yang mulia dari orang-orang Arab dari dulu sampai sekarang, itu mereka itu ikramul dhuyufnya luar biasa. Senang memuliakan tamu gitu. Aib buat mereka kalau ada tamu tidak dijemput aib buat mereka itu. Sampai detik ini saya merasakan itu. Kita sering ke Timur Tengah, jadi saya merasakan terutama ke Saudi bagaimana mereka menjamu tamu itu. Masya Allah, luar biasa itu. Rasul lewat bersama Abu Bakar bersama para sahabat. Kemudian ketika lewat Rasul apa? Kemudian beliau bertemu dengan Ummu Ma'bad, suaminya itu sedang mengembalakan kambing, musim panas waktu itu. Kemudian Nabi menyampaikan, adakah makanan yang bisa kami makan? Abu Bakar juga bertanya. Kata Ummu Ma'bad, wallahi demi Allah, andaikan kami memiliki sesuatu niscaya tidak usah diminta, kami akan berikan kepada kalian. Tapi sekarang ini kami tidak punya apa. Kata Abu Bakar, ya, itu kambing itu ada satu. Ya, kata Ummu Ma'bad, kambing itu sudah tidak bisa kemana-mana. Ya, kambing yang tidak ada air susunya, kurus, sudah tidak bisa kemana-mana, nggak bisa bepergian. Kemudian Nabi yang mulia, apakah kambing itu memiliki air susu? Kok lihat saja kalau tidak percaya, kata Ummu Ma'bad. Rasul mendekati, Pak. Kemudian membaca Bismillah, dipegang-pegang putih apa susu kambing sampai memerah sampai keluar air yang subur kok, air banyak. Rasul bisa minum, Abu Bakar minum, Amir bin Fairul minum, Abdullah Al-Quraini juga minum, bahkan Ummu Ma'bad minum, dan dia menyimpan banyak. Ummu Ma'bad itu tidak tahu kalau itu Rasulullah, tidak tahu, tidak kenal. Arab Badui, tidak kenal. Maka setelah Rasul kemudian beres, Rasul berangkat, ya, datang suaminya. Suaminya kaget. Suami Ummu Ma'bad, apa yang terjadi? Kata suaminya, bukankah kita tidak punya apa-apa? Bukankah kambing kita tidak bisa menghasilkan susu? Maka Ummu Ma'bad menceritakan, iya tadi ada beberapa orang datang ke sini. Nah, dia menceritakan yang wajahnya kal-qamar, menceritakan semua gitu tentang ciri fisik Rasulullah. Dia masih di sana gitu, dia masih di sini. Diceritakan semuanya itu. Kemudian kata suaminya, akid annahu Muhammad. Aku yakin itu Muhammad itu Nabi itu yang dikejar orang musyrikin Mekah. Aku yakin orang itu, kata dia. Kata suaminya Ummu Ma'bad ini. Sungguh kita beruntung karena kita disinggahi orang yang paling mulia di muka bumi ini. Kemudian dari mereka datang ke Madinah masuk Islam. Gitu ya. Nah, ini kisah Ummu Ma'bad. Kemudian Nabi yang mulia sampai ke Kuba itu, Pak, hari Senin. Hari Senin, tanggal 8 Rabiul Awal. Berapa lama Nabi tinggal di Kuba? Nabi tinggal di Kuba hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari 4 malam. Jumat pagi Nabi berangkat dari Kuba menuju ke Yathrib, sebelum Madinah, ke Yathrib. Dan Yathrib waktu itu tempat yang kecil. Kalau sekarang itu kan luas itu, ya area komplek Masjid Nabawi, itulah yang di zaman Nabi. Kota yang kecil, enggak dikenal. Itulah Yathrib yang kemudian menjadi Madinah. Nabi tinggal di Kuba selama 4 hari 4 malam dan Nabi mendirikan masjid yang kita kenal dengan Masjid Kuba. Masjid Kuba. Ya, Nabi mendirikan Masjid Kuba. Kemudian Nabi yang mulia berangkat setelah 4 hari 4 malam di Kuba. Jadi dulu Kuba itu terpisah dari Yathrib. Sekarang ya Kuba bagian dari Madinah gitu ya. Sekarang karena Madinah itu menjadi provinsi, bahkan kota bandara saja masuk ke Madinah sekarang. Luas sekali Madinah. Di zaman Nabi ya Madinah, Yathrib ya area komplek bagian sekarang kita kenal. Jadi dulu antara Yathrib atau Madinah dengan Kuba itu terpisah beda daerah, gitu, beda daerah. Nabi yang mulia 4 hari 4 malam di Kuba sehingga di sana banyak peristiwa di sana. Termasuk bagaimana kisah Islamnya Salman Al-Farisi. Karena Salman Al-Farisi mendapati bukti janji-janji yang disebutkan oleh para pendetanya dulu. Yang dia mendapati
Ternyata semua bukti ada dalam diri Muhammad, dan dia mendapatkan 2 ciri ketika dikubah. Jadi zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, Salman itu seorang yang bahith anil haq, pencari kebenaran. Singkat ceritanya, Salman itu meninggalkan Persia untuk mencari hidayah. Maka dia dulu sebelum ketemu Rasul itu, sebelum Muhammad menjadi nabi, Salman dari mudanya dia meninggalkan kampung halamannya Persia karena ada orang kaya. Dia berangkat ke Syam. Kenapa? Karena dia tertarik dengan agama Nasrani. Waktu itu masih ada agama Al-Masih. Dari Amuria dia ke Jazirah Arab. Berpindah-pindah Pak. Satu pendeta lain, dia kan asalnya agama Majusi menjadi agama Nasara. Ya, dia membaca Alkitab. Ya, kemudian di tengah perjalanan menuju ke Jazirah Arab dia diperjualbelikan, dihianati, dia menjadi budak Yahudi, milik Yahudi gitu. Dan justru itu yang menyampaikan dia ke kota Madinah karena dia mencari itu. Karena terakhir dia ketika berguru kepada gurunya yang ada di Amuria diberikan beberapa ciri. Kata dia, ya Salman, sekarang ini sudah dekat masa kenabian. Nabi akhir zaman akan datang. Ini kata pendeta, gurunya Salman. Jadi dia punya gurunya. Dia punya gurunya. Kata gurunya ini, Salman, sudah hampir tiba masa diutusan Nabi akhir zaman. Cirinya Nabi itu ada 3. Yang pertama, dia menerima hadiah. Yang kedua, tidak memakan sedekah. Yang ketiga, di antara 2 pundaknya ada stempel nubuah. Kamu ahli kitab, kamu mempelajari kitab, pasti akan bisa melihat tanda itu. Kata gurunya. Maka Salman sangat tertarik. Maka Salman mencari kebenaran. Maka dia kemudian berangkat dengan kafilah orang-orang Arab yang walaupun di tengah perjalanan dihianati, dijual ke orang Yahudi menjadi budak. Tetapi ketika dia dihianati menjadi budak karena salah punya himmah yang tinggi, ingin ketemu dengan Rasulullah, sama menikmati saja. Itu nggak ada apa-apanya lah katanya. Dijual jadi budak, dipekerjakan, yang penting aku bertemu dengan Nabi yang zaman itu, masya Allah. Maka Salman kemudian sampai ke Madinah. Di Madinah dipekerjakan. Nah, sampai kemudian sekian lama di Madinah nyampe berita Nabi datang ke Kuba. Di Kuba. Salman tertarik. Kata Salman waktu dia sedang di atas, kan dia kerja di kebun kurma milik orang Yahudi, Pak. Ya, di kebun kurma di atas orang itu kebun kurma. Itu Salman seorang yang bangsawan kaya raya, untuk mencari hidayah dia korbankan semuanya, masalah. Ya. Datang majikan Salman ini punya saudara, dia datang ke kebun kurma ini. Salman sedang di atas, cerita apa? Waihaka katanya, celakalah. Ya, kecelakaan milik orang-orang Bani Kalb. Apa maksudnya itu? Karena Aus dan Khazraj dia berkumpul di Kuba. Dia berkumpul dengan seseorang yang baru datang dari kota Mekah, yang dia mengaku sebagai seorang nabi. Cirinya ini disebutkan. Salman mendengar, Pak. Salman mendengar. Kata Salman, tatkala mendengar itu, aku bergetar tubuhku ini. Seakan-akan aku akan jatuh ke bawah. Seakan-akan aku akan jatuh ke bawah, kata Salman. Saking gembiranya pas Salman turun dari pohon, dipegang pundak majikannya, Pak. Tanpa dia sadar, remplet dipegang pundaknya. Apa kata Salman? Wahai Tuhan, tolong ulangi lagi perkataanmu tadi. Di mana Nabi Isa itu? Seperti apa cirinya? Di mana Nabi itu? Marah majikannya, Pak. Dia tampar Salman sampai Salman terjatuh. Kata majikannya ini, maaf ya Salman, apa urusanmu dengan Nabi itu? Kamu seorang budak yang hina, senang berjabatan. Salman penasaran, Pak. Oh iya, kata dia sadar bahwa seorang budak. Tapi Salman menggebu keinginan bertemu Rasulnya. Maka Salman mulai mengumpulkan kurma. Dia teringat apa? Nasihat gurunya dulu di Amuria. Cirinya pertama, makan hadiah, tidak memakan sedekah. Dan ada stempel nubuah. Penasaran. Maka Salman mencuri-curi di Kuba. Salman kemudian bawa kurma dibungkus datang ke Kuba. Ya. Waktu itu datang hari Rabu, Pak. Ya. Kita hari Rabu 2 hari menjelang, kata dia, menjelang berangkat ke Madinah. Salman datang bawa kurma. Kata Salman, aku telah mendengar kalian orang yang datang dari Mekah jauh sekali. Engkau orang yang banyak mendapatkan pertolongan, katanya. Ini aku punya beberapa makanan, tolong terimalah, ini sedekah dariku. Diberikan kepada Rasulullah. Rasul menerima. Rasul diambil Rasul, kata Rasul,
wahai sahabatku, makanlah kurma ini. Sama perhatikan, Rasul tidak makan. Ini satu gitu ya, tanda kenabian. Semangat sahabat dia balik lagi. Dia kumpulin lagi hari Kamis, hari besoknya, ya, Salman datang lagi, bawa kurma lagi. Kata Salman, wahai saudaraku, aku melihat kemarin kau diberikan pada aku kurma, kau tidak makan hanya karena aku masih sedekah ya. Mungkin aku salah, aku mohon maaf. Sekarang ini aku hadiahkan kurma ini. Ya, akramtukum, aku muliakan kalian. Ini hadiah dariku, tolong diterima kurma ini. Maka Salman memberikan, Nabi menerima, Salman menanti, dan Nabi membawa kurma itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi pada saat makan kurma ini, Bismillahirrahmanirrahim, membaca. Wah, Salman apa? Senang buah ini. Gembira Salman. Hanya pasal ketiga, Nabi keburu berangkat ke Madinah. Ini gimana juga cara-cara tahu stempel nubuah? Apa Salman tahu? Salman tahu stempel nubuah itu ketika Nabi mengantar jenazah sahabat Ansor ke Baqi'ul Gharqad. Salman mendengar kesempatan untuk melihat tanda nubuah itu, kata Salman Al-Farisi. Maka Salman kemudian masuk ke tengah-tengah kerumunan jamaah yang mengiring jenazah itu, sampai Abu Bakar kaget, ini siapa orang ini? Orang Kristen, orang Arab ya, beda dengan wajahnya gitu kan. Ini siapa orang ini? Asing di antara kami. Salman masuk terus ingin mendekati Rasul. Rasul diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril. Ada orang yang ingin mengetahui tanda nubuah itu. Maka waktu itu kata Salman, Nabi sedang mengenakan kain. Pakai apa? Pakai jubah dari Yaman. Tatkala Rasul mengetahui sebagai dekat Salman di belakangnya, maka kemudian Rasul membuka jubah itu, Pak, dan kelihatan dengan jelas tanda nubuah itu, dan Salman Al-Farisi kemudian memeluk tubuh Rasulullah. Ya Rasulullah, dia menangis, Pak. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, ini yang aku cari, ya Rasulullah. Sekian lama aku meninggalkan halaman berpuluhan tahun untuk bertemu dengan engkau, ya Rasulullah. Ya Pak, Rasulullah itu. Ya. Kata Rasul, engkau ini siapa, dari mana? Maka Salman menceritakan pengalamannya itu. Dan hadis ini sampai kepada kita dari jalur Ibnu Abbas. Yang waktu itu Ibnu Abbas masih anak-anak. Dia menceritakan tentang kisah Salman ini. Hadis sahih. Nah kembali, jadi Nabi di Kuba itu 4 hari 4 malam. Nabi yang mulia membangun Masjid Kuba. Beliau berangkat ke Madinah hari Jumat paginya, Pak. Dan beliau memasuki kota Madinah setelah sebelumnya beliau singgah dulu, ya, di perkampungan Bani Salim bin Auf untuk mengerjakan sholat Jumat yang kemudian hari dibangun Masjid Jumat di sana. Jadi dekat. Sejumatan siang itu maka Rasul berangkat ke Yathrib. Tatkala berangkat ke Yathrib, Nabi yang mulia kemudian menunggangi unta yang bernama Qaswa itu, Pak. Unta namanya Qaswa. Naik, maka Nabi bertanya, tunjukkan di mana perkampungan Bani An-Najjar. Kenapa Bani Najjar? Jadi Bani Najjar ini, Pak, nasabnya Rasulullah di Madinah. Dari mana? Bani Najjar ini nasab Rasul dari moyangnya, uyutnya. Rasul Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Jadi uyut betul ya. Nah, Hashim ini seorang yang menikah dengan namanya Salma, perempuan dari Bani Najjar di Madinah. Namanya Salma, perempuan, seorang perempuan, anak tokoh. Hashim ini ketika berangkat dari Mekah dan berdagang ke Syam, mampir ke Madinah, dia menikahi Salma. Sampai lahir anak yang bernama Syaibatul Ham, yang kemudian dikenal dengan Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah. Itu dari pernikahan Hashim dengan Salma, yang kemudian lahirlah anak yang bernama Syaibatul Ham, yang nama kemudian dengan Abdul Muttalib. Ya. Nah, jadi Nabi punya nasab Madinah.
Bani Najjar. Dan Nabi sebelumnya pernah ke Madinah juga. Ketika usia 6 tahun diajak oleh ibunya Aminah, ditemani oleh Ummu Aiman. Ya, berangkat ketika itu mengunjungi makam bapaknya. Ya, sampai kemudian pulang dari Madinah ke Mekah di tempat yang bernama Abwa, sakit meninggal ibunya itu. Nabi sudah pernah mengunjungi tempat ini. Nabi teringat itu. Tunjukkan di mana Bani Najjar. Maka diarahkan ya kepada Bani Najjar. Setelah itu kata Nabi, biarkan unta ini berhenti. Dia sudah masuk di perkampungan Bani Najjar. Biarkan unta ini berhenti. Fa innahu ma'murun, karena unta ini diperintah Allah. Maka unta tadi berangkat terus jalan. Setelah kemudian unta ini berhenti di sebuah tempat yang sekarang dibangun Masjid Nabawi. Itu untanya kosong itu. Ya. Nah, tanah ini tanah yang kemudian dibangun menjadi Masjid Nabawi itu milik dua orang yatim, ya, Sahal dan Suhail. Ini seorang anak yatim dari Bani Najjar, dua anak yatim dari Bani Najjar, ya, yang kemudian ketika Nabi bertanya, ini milik siapa tanah ini? Jadi di tanah ini dulunya tempat yang dibangun Masjid Nabi itu kan dulu tanah yang tempat menjemur kurma. Kurma itu kan dijemur. Kurma setelah panen dijemur. Ya, misalnya ada kubur orang musyrik, ada pohon-pohon kurma yang sudah tidak berbuah gitu. Kata Nabi, bereskan di sebuah, kita akan bangun masjid di sini. Ketika karena Masjid Nabawi dibangun 2 minggu berlebih, 2 mingguan begitu. Ya, dengan sangat sederhana begini dibangunnya itu, hanya dari tumpukan bata yang dicetak dari lumpur disusun gitu. Kalau Bapak itu pernah ke Madinah, ya ada Ma'rad Rasul itu dari sebelah kanannya mihrab Nabi itu kubah hijau itu, sebelah kanan arah lurus bagus salat itu yang Mukarrautuh lurus besar itu Ma'rad Rasul. Bapak bisa masuk ke sana pasti akan menangis. Kalau masuk ke sana, karena di sana sirah Nabi dalam bentuk ini, masya Allah gitu. Pas masuk seakan-akan itu di zaman Nabi. Masuk ke sana lah, karena yang pernah ke Madinah itu jangan lupa itu ke Ma'rad Rasul itu. Di sana ada sketsa rumah Nabi zaman dulu. Jadi ukuran seperti apa Pak, dari apa dibuatnya, bagus sekali itu, asli dibuat Pak. Kita bisa lihat seperti apa, masya Allah itu. Nabi begitu sederhananya. Padahal waktu itu kan sudah ada Romawi, ada Persia kan, yang mereka hidupnya mewah, tapi tidak memilih seperti itu. Akan balik. Nah, jadi ketika dibangun masjid, maka Nabi yang mulia pas datang ke Madinah, Pak, orang-orang itu ingin Nabi tinggal di rumahnya gitu. Semua ya Muhammad, kembali ya Rasulullah, enggak. Rasul diam, saya tidak. Terima kasih sekali. Terus banyak orang yang ingin Rasul mampir di rumahnya. Yang cerdas Abu Ayyub. Orangnya cuma ngomong doang. Abu Ayyub enggak, Pak. Abu Ayyub itu langsung barang-barang Nabi dibawa, Pak. Tas Nabi itu dibawa, simpan di rumahnya. Nabi bertanya, barang-barang ke mana? Ya Rasul di rumah katanya. Kayak kata Rasul, ya seseorang akan bersama barang bawaannya. Yang lain yang ngomong saja, ya Rasul kemari. Ya Rasul juga bingung kan, banyak orang yang ingin dimasukin oleh Rasulullah. Abu Ayyub gak banyak ngomong, Pak. Barang-barang Nabi itu Pak yang disimpan di samping unta itu dibawa, simpan di rumahnya. Kata Nabi, mana barang-barang? Ya Rasul di rumah tuh. Kata Nabi, seseorang akan bersama barang bawaannya. Maka Rasul memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini peluang kesempatan Pak. Nah jadi Abu Ayyub itu Nabi tinggal di rumah beliau 2 minggu Pak. Sampai nunggu Masjid Nabawi beres, baru dibangunkan PDM di sekitarnya, ya di sebelahnya itu. Rumah yang sekarang menjadi makam Rasul itu. Itulah Pak, Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah. Ya kita akan bahas nanti seperti apa Rasul membangun peradaban Islam di Madinah Pak. Ya, diantaranya dengan membangun masjid terlebih dahulu. Jadi Nabi itu membangun masjid sebagai pusat. Pertama masjid, kemudian nanti Nabi akan mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Al-mu'akhatu bainal muhajirin wal ansor. Sebuah persaudaraan yang tidak akan pernah terjadi lagi Pak. Itu indah sekali, masya Allah. Bagaimana Nabi mentaksis gitu, masyarakat yang akan nanti memimpin
peradaban dunia seperti itu. Kemudian juga Nabi membuat perjanjian, Pak, ya aturan yang mengatur hubungan kaum muslimin sama kaum muslimin, ya orang Aus Khazraj bagaimana bisa bersatu, Muhajirin Ansor kan ada masalah juga itu bagaimana bersatu sampai dengan orang Yahudi dan orang musyrikin yang tinggal di Madinah. Nabi bikin aturannya, namanya Konstitusi Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah. Itu konstitusi pertama kali yang tertulis di dunia. Hebat Islam. Kita akan bahas ke depan seperti apa pilar-pilar peradaban Islam di Madinah. Nabi memulai dari bangun masjid, al-Fatah dan Muhajirin dan Ansor dan Piagam Madinah. Itu sudah cukup banyak. Sudah ada suara di sebelah, jadi cukup saja. Subhanallah.